Guys, bincang-bincang kali ini adalah tentang istilah atau kosakata yang bernama double date ya. Sekarang di kalangan anak muda banyak kosakata tentang istilah double date. Apa itu double date atau disebut dengan kencan ganda? Jadi kencan ganda ini biasanya diperuntukkan pada muda-mudi yang untuk menghindari kejenuhan. Menghindari kejenuhan, mereka pergi bareng-bareng. Jadi berempat biasanya ya. Jadi dengan pasangan masing-masing. Jadi dua dengan pasangan masing-masing. Jadi berempat ya. Berempat pergi, entah itu naik mobil sama-sama, Grab sama-sama. Jadi ini sebenarnya konsep ekonomis ya. Jadi kalau misalnya kencan sendiri apa satu pasangan aja kemana-mana naik mobil mungkin ditanggung sama pasangannya. Tapi kalau double date itu kemana-mana ditanggung bersama pasangan lain. Jadi saling sharing ya. Kencan kencan ganda ini ya. Itu dari segi mobil ya. Misalnya mobil naik Grab atau naik InDriver, dia kencan ganda kemana-mana. Jadi lebih hemat. Jadi termasuk malah sekarang banyak juga layanan hotel yang double date. Entah maksudnya apa. Jadi dari mulai tiket, double date juga banyak ya. Sekarang double date, tiket, kemudian hotel juga untuk kencannya itu satu room itu dua dua bed misalnya kan, dua bednya itu bisa dipakai untuk berempat. Itu double date ya. Itu konsepnya itu seperti itu. Jadi lebih murah, datingnya itu lebih, tapi bukan swinger ya. Jadi mereka bercinta dengan pasangannya masing-masing gitu kalau double date ya. Beda dengan swinger. Swinger itu tukar pasangan. Jadi itu biasanya untuk menghindari kejenuhan anak muda ya. Anak muda sekarang itu kan hyper pergaulannya, bukan hanya soal seks aja. Jadi pergaulannya itu biar tidak monoton. Jadi kencannya barang-barang gitu. Bisa jadi juga kencannya barang-barang untuk menghindari melakukan seks ya. Karena kadang misalnya kencan berduaan aja, nanti yang ketiganya setan. Tapi kalau kencannya berempat, mungkin ya walaupun ciuman gak sampai melakukan hubungan seks gitu ya. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga itu bagian daripada variasi ya, variasi dalam bercinta. Oh, jadi bisa membandingkan bagaimana cara pasangan lain memperlakukan pasangannya gitu kan. Ada hal-hal yang unik tersendiri gitu ya. Kemudian ya tadi yang pertama hemat, kemudian yang kedua bisa tidak jenuh gitu kan. Makanya tips untuk double date ini diutamakan yang pertama adalah harus yang satu frekuensi. Satu frekuensi artinya apa? Kesenangannya keempat-empatnya sama. Jadi misalnya jangan sampai double date yang satu pengennya ke klub diskotik, yang satu pengennya klub jazz atau apa dangdutan, itu kan gak nyambung. Tapi misalnya satu frekuensi, dia kalau ke diskotik semuanya gitu ya, satu frekuensi. Jadi disarankan kalau yang melakukan double date itu melakukan hal yang satu frekuensi, kemudian satu hobi ya, satu kebiasaan ya. Ya, biasanya anak muda gaul kan pergi ke kafe, ada yang sukanya di kafe, ada yang sukanya. Nah, tapi jangan sampai berbentrok, yang satu sukanya ke A, yang satu sukanya ke B gitu. Jadi nanti di tengah jalan malah berpisah gitu ya. Jadi biasanya dicari double date-nya itu yang satu frekuensi, yang suka clubbing misalnya, atau yang suka ke kafe, atau yang suka ke taman. Nah, itu ya kan. Malah ada lagi yang suka langsung ngamar gitu ya. Ya ini terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari budaya itu apa akhlak dan agama gitu ya. Saya cuma mau membahas seperti itu. Jadi fenomena anak muda ini sekarang double date ya. Kemudian diusahakan tips yang kedua adalah
melakukan pembicaraan yang saling dimengerti satu sama lain. Jangan sampai pasangan ini hanya mengerti pasangan ini jadi ngobrol masing-masing, jadinya jadi bukan double date lagi. Jadi harus yang satu frekuensi. Kemudian jangan melakukan pembicaraan secara umum. Jadi secara umum, jangan secara khusus yang hanya dimengerti hanya berdua saja, jangan. Jadi harus dimengerti bersama-sama. Misalnya ini saya setahunya ini ya, misalnya. Nah, itu double date tips. Sebenarnya double date ini sah-sah saja ya di iklim seperti sekarang. Tapi beda ya, beda bukan satu cewek dua laki-laki atau satu cowok dua perempuan, bukan ya. Double date itu memang pasangannya ada dua pasangan gitu, ada dua pasangan berbeda gitu, bercintanya masing-masing gitu ya, cuma saling berdekatan, saling bersamaan gitu ya. Tapi bercintanya bukan konotasi hanya melakukan seks ya. Jadi bercintanya itu bisa di taman, cuma saling ngobrol, cuma saling curhat, pegangan tangan saja atau apa gitu kan, tergantung kebiasaan masing-masing kan gitu. Tidak mesti anak muda sekarang itu tidak mesti melakukan hubungan seks, malah yang sehat anak muda sekarang biasanya clubbing, energik, minum-minum, sudah selesai hura-hura saja gitu. Mereka kadang untuk melakukan seks ada beberapa anak muda yang menganggap itu adalah norak gitu ya, melakukan seks yang terlalu berlebihan atau norak gitu kan, karena belum waktunya gitu kan. Mereka fun aja gitu, cuma bareng gitu kan ya, pelukan biasa aja, tapi bukan pelukan nafsu ya, maksudnya itu pelukan biasa aja, sekedar mengekspresikan diri atau foto-foto, membuat konten. Nah, itu sebenarnya banyak hal positif ya double date ini. Pertama untuk menghindari, ada juga untuk menghindari perbuatan zina. Tapi ada juga double date ini memang kalau bisa jadi kebablasan kalau misalnya nanti berlanjut ke swinger gitu, tukar pasangan gitu. Bisa jadi juga gitu ya, tergantung orangnya juga ya. Tapi makanya satu frekuensinya itu harus dicari yang memang jangan sampai hal itu menyebabkan perbuatan zina dan lain sebagainya. Jadi fun aja, bisa diisi dengan foto bareng, misalnya di alun-alun di Braga itu kan banyak foto-foto spot gitu kan, foto sama-sama, foto berempat, itu lucu kelihatannya kan gitu. Jadi di berempat itu kan banyak yang dilihat, jadi nggak hanya fokus pasangan A sama B gitu kan. Kalau double date itu kan, oh ini ada pasangan ini, bisa jadi pasangan suami istri juga bisa double date juga ya, pasangan suami istri dengan suami istri yang lain gitu maksud itu. Tapi nggak tukar pasangan, enggak, bareng-bareng aja kemana-mana gitu, double datingnya gitu ya. Itu bagus juga untuk bisa saling ngobrol bareng dan lain sebagainya gitu ya. Atau botram juga kalau yang sudah agak dewasa gitu kan, double date-nya itu bisa botram, makan berempat gitu ya, nah, dengan suami istri yang lain gitu, pasangan makan bareng-bareng atau mancing bareng-bareng, itu bisa juga double date ya. Jadi satu frekuensi, makanya nggak mesti clubbing ya. Jadi ada sisi positifnya juga ada sisi negatifnya, tergantung orang memandangnya. Oke, itu tentang double date. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.